Survei nasional pada 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15%. Meski terdapat kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkotika, namun ada hal yang positif yakni terjadi penurunan penggunaan narkoba di daerah pedesaan. Di sisi lain, telah terjadi peningkatan penggunaan narkotika oleh perempuan di desa maupun perkotaan. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, survei tersebut dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Disebutkan, kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4,534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok pemakai dalam setahun yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dalam momentum pengukuhan kelompok ahli BNN, Petrus Golose mengingatkan kepada para kelompok ahli agar dapat mengantisipasi dampak sosial dari pandemi, yaitu kemiskinan dan kesehatan mental yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, kelompok ahli diharapkan segera menyesuaikan peran dan latar belakangnya, serta memiliki semangat untuk menumbuhkan motivasi dalam membuat terobosan baru yang positif. Saya minta kepada staf saya memberikan masukan, kita blended sekarang. Kelompok ahli yang biasanya dari generasi-generasi yang agak lebih tua sedikit, sekarang masuk kepada yang generasi muda, karena bisa lebih memberikan masukan sesuai dengan tantangan dan permasalahan narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana lain. Di samping itu juga permasalahan yang ada adalah meningkatnya juga jumlah narapidana dan tahanan narkotika melebihi jumlah tahanan pidana umum, korupsi, teror, ditambah masih lebih banyak masalah penyalahgunaan narkotika. Instruksi Presiden nomor 20 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024 mengharuskan BNN segera beradaptasi dan berbenah diri untuk melakukan antisipasi perkembangan kejahatan narkotika. Banyak sekali modus baru kejahatan narkotika. Selain itu banyak juga jenis baru narkotika yang beredar di masyarakat, namun belum semuanya bisa diatur dalam undang-undang. Sebab belum semua jenis narkotika di dunia terdeteksi di Indonesia. BNN dalam strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika selama ini mengedepankan 3 kebijakan. Pertama, soft power yang berupa rehabilitasi dan pasca rehabilitasi pengguna narkotika. Kedua, hard approach, yakni pemberantasan dengan menegakkan hukum yang terukur. Ketiga, smart approach, yakni penggunaan teknologi, mengingat adanya transaksi di dunia maya dan terjadi peningkatan jutaan dolar di dunia darknet. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, narkoba, pandemi berkepanjangan. Itulah topik dialog kita pada pagi ini. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat cukup signifikan. Banyak sekali modus baru kejahatan narkotika. Selain itu, banyak juga jenis baru narkotika yang beredar di masyarakat. Namun belum semua bisa diatur dalam undang-undang. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan anggota tim ahli BNN bidang kriminolog, ada Pak Adrianus Meliala. Selamat pagi Pak Adrianus, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih diundang. Baik, Pak Adrian, ini prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tercatat meningkat hingga 0,15%. Nah, dari BNN sendiri melihatnya seperti apa ini? Jadi prevalensi adalah konsep di mana total pemakai dibagi dengan total penduduk. Ya. Prevalensi adalah satu indikator yang lebih baik daripada hanya melihat soal total pemakai saja, ya, karena kita harus melihat pada pembandingnya kan. Nah, dalam hal memahami mengapa terjadi kenaikan walaupun jumlahnya hanya sekitar 0,15%,
Maka tentu ada beberapa cara melihatnya. Pertama tentu memang totalnya meningkat, tapi juga bisa juga karena total populasi Indonesia menurun. Ya. Jangan lupa bahwa dewasa ini dengan karena kita sekarang menuju piramida masyarakat yang makin ideal ya, maka mungkin ada perubahan dari segi postur demografi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari jumlahnya yakni 0,15 sekitar 400.000, maka ini juga memang saya kira hal yang wajar. Kenapa? Karena di tengah terpaan ya jumlah narkotika, berbagai bentuk narkotika yang belum bisa dikendalikan, ditambah lagi dengan di mana banyak orang Indonesia yang sekarang masuk pada kalangan middle class, pada kalangan yang punya duit, gitu ya. Sudah selesai dengan makan minum, sudah selesai dengan urusan kesehatan dan juga urusan sekolah, maka mulai kemudian lalu mencari leisure, mencari hiburan. Nah, hiburan itu yang kemudian lalu masuk kepada soal narkotika. Jadi bisa dipahami, dan ini memang sesuai juga dengan konteks di mana ketika negara-negara sudah mulai masuk kepada negara yang makin sejahtera, maka lalu jumlah penggunanya juga makin meningkat. Walaupun tentu saja kita harus tahan agar jangan sampai lalu menimbulkan disaster ya atau bencana sosial dan bencana kesehatan yang baru. Begitu. Baik, Pak Adrian, tapi Anda melihat nggak hiburan seperti ini memang berhubungan langsung dengan kondisi pandemi saat ini? Maksud saya bukan hiburan dalam artian, tapi begini, orang punya duit lebih gitu. Iya. Ya, orang punya duit lebih, tadinya orang hanya misalnya untuk makan minum, tapi sekarang karena sudah urusan makan minum sudah selesai, urusan sekolah, urusan kesehatan juga sudah selesai. Sekarang lalu kemudian orang mulai membelanjakan uangnya untuk tadi yang bersifat leisure tadi. Ya tentu kalau yang sehat adalah kalau misalnya pergi nonton itu yang sehat ya. Tapi bagaimana dengan orang yang mengkonsumsi narkotika, itu pilihan juga tuh gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan orang-orang yang sebetulnya belum beres dengan urusan primernya, urusan sekundernya, tapi kemudian lalu mempergunakan uang itu untuk kemudian mengkonsumsi narkotika. Jadi dia tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya untuk SPP anak dan seterusnya, tapi kemudian dia pergunakan semua uangnya untuk narkotika. Nah, ini yang kemudian lalu membuat narkotika itu cepat akan membawa masyarakat Indonesia ke dalam jurang kemiskinan baru, begitu. Baik. Tapi dipengaruhi secara langsung tidak Pak Anda melihat selama pandemi ini berlangsung, tentunya ada beberapa kalangan yang terdampak langsung secara psikologis dan sebagainya? Itu memang menarik ya, karena asumsinya orang-orang pada masa pandemi ini semua menahan diri. Ya ada yang bahkan kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya dipotong, ada yang bisnisnya turun karena tidak laku dan seterusnya. Lah kok malah kemudian ada orang yang mengkonsumsi narkotika dan meningkat. Nah, jangan-jangan begini penjelasannya. Pertama adalah bahwa orang-orang ini juga sebetulnya terdampak, tapi kemudian guna menghindari stresnya, dia lalu larikan ke narkotika. Yang kedua, dia sebetulnya orang yang sebetulnya terdampak dalam arti tidak punya pekerjaan, tapi kemudian ya tadi daripada pusing ya, daripada tujuh keliling, mendingan ya sudah saya larikan diri saya dengan fantasi-fantasi gitu ya, dengan cara mengkonsumsi narkotika. Karena kalau tidak begitu, cara berpikirnya, ini memang anti teori ini. Kemarin kami juga ngobrol lama dengan Pak Kepala BNN mengenai bagaimana memahami gejala ini. Semua orang ngerem perilaku, ngerem gaya hidup ya, ngerem untuk pergi restoran dan seterusnya. Malah ada orang yang kemudian mengkonsumsi narkotika lebih daripada sebelumnya. Begitu, Mbak? Iya, Pak Adrian. Mungkin kita itu melihat dari sisi bagaimana masyarakat, banyak permintaan dari masyarakat begitu terkait dengan narkotika ini. Tapi apakah ini bisa kita artikan bahwa untuk peredaran dan juga produsen ini merajalela beberapa tahun belakangan ini? Ya tentu ada uang, ada barang, ada permintaan, ada penawaran begitu ya. Jadi ketika masyarakat kemudian lalu menyediakan uangnya untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun tadi kita katakan dalam situasi pandemi, nah ini kelihatannya dibaca nih oleh para pengedar untuk terus membanjiri pasar dengan aneka macam narkotika mulai dari golongan 1, 2, 3 hingga yang bersifat baru ya, newly psychoactive substances yang kemudian lalu dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ketemulah tuh ya, ketemu permintaan dan penawaran tadi. Sayang sekali karena tadinya uang masyarakat itu bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif, malah kemudian dipakai untuk hal seperti ini. Tentu itu membuat kita prihatin sih. Demikian, Mbak. Iya, Pak Adrian, apakah Anda melihat ada semacam kreativitas baru begitu bagi produsen dan juga pengedar di beberapa tahun belakangan ini, khususnya kita lihat di masa pandemi ini?
Saya berpendapat mungkin tidak ya, Pak. Kenapa? Karena kelihatannya orang yang nyari barang-barang ya untuk kemudian dikonsumsi, karena orang udah stres, depresi, pusing di rumah, ada uang sedikit, lalu udahlah dibelikan narkotika saja gitu. Dengan kata lain, sebetulnya tidak perlu ada marketing lah, ya, marketing baru yang dibuat oleh para pengedar untuk mengejar pasar-pasar baru. Karena pasar yang lama sendiri datang mengejar, mencari barang-barang baru tersebut, ya, dengan motivasi. Kalau dulu motivasinya lebih kepada untuk bagaimana agar tampil kompetitif, bisa mencapai target, bisa tampil hebat ketika misalnya bertemu orang. Nah sekarang ini lebih kepada bagaimana mencegah stres. Jadi itu motivasinya kelihatannya ya, sehingga bisa menjelaskan mengapa kemudian malah pada era pandemi ini malah meningkat angka prevalensinya, begitu. Nah selama 2 tahun belakangan ini kan untuk tempat-tempat publik yang kita tahu adalah pusat pengedaran narkotika, contohnya tempat-tempat hiburan malam ini kan ditutup ya, dan belakangan ini saja baru dibuka kembali, namun dengan beberapa pembatasan, Pak Adrian. Artinya ada modus operandi baru nggak yang ditemukan oleh BNN untuk pengedarannya selama tempat-tempat hiburan yang biasanya tinggi untuk peredarannya ini ditutup? Jadi seperti halnya kita bicara mengenai hal umum, di mana sekarang ini ada perubahan dalam rangka delivery ya, dari barang yang kita pesan, tadinya kita beli di toko-toko besar, sekarang kita langsung bisa beli kepada produsennya gitu ya, langsung diantar ke rumah kita. Maka diduga kuat itu juga yang terjadi sekarang ini. Jadi dari pengedar besar langsung ke rumah, bukan lagi dari pengedar besar. Jadi ada pengedar menengah, delivery gitu ya Pak ya? Langsung. Jadi memang makin cepat. Demikian juga total omsetnya juga makin banyak, billingnya juga makin cepat ya, billing pesanannya. Nah di situ kemarin kami berdiskusi dengan Pak Kepala dan jajaran BNN, bisa nggak ya kita memantau pergerakan ini, ya transfer uang, permintaan melalui telepon, melalui handphone misalnya, bisa nggak kita lacak ini, ya? Sama halnya dengan misalnya kita melacak permintaan melalui beberapa portal gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa tahu bahwa ketika ada misalnya misalnya Gojek itu membawa apa gitu ya, sehingga kemudian langsung bisa dicegat, diinterdiksi, begitu Pak. Nah melacak portal-portal untuk pengantaran itu seperti apa Pak Adrian? Maksudnya kalau memang betul ada fenomena langsung antar ke rumah, artinya kan itu luas sekali cakupannya. Kelihatannya di sini memang BNN belum memiliki regulasi yang bisa membuat atau bisa menjamin hal itu, karena portal-portal itu kan kegiatan bisnis ya. Ketika kemudian aparat negara misalnya menginteli, tentu lalu ya ini bermasalah ini, maka mesti ada satu payung hukum yang membuat lalu BNN bisa melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari segi teknologinya. Nah di sini rasanya perlu ada kerjasama dengan Kominfo, kerjasama dengan Dukcapil misalnya, untuk kemudian bisa mengetahui ya ini handphone punya siapa ya ketika memesan misalnya barang apa gitu ya, sehingga kemudian langsung bisa di-tap ya, langsung bisa dilihat di surveillance siapa dianya, begitu. Iya. Pak Adrian, 2 tahun ini sebenarnya untuk pemasok narkotika di Indonesia itu banyaknya memang dari lokal atau masih datang dari luar negeri juga, Pak? Dalam dan luar tentu saja terkait dengan apa jenis narkotikanya. Kalau yang narkotika tradisional yang bersifat tanaman, ya ganja misalnya tentu saja dari dalam. Tapi yang bersifat racikan, ya dengan dibantu dengan prekursor tentu berasal dari luar negeri. Nah Indonesia sebagaimana juga sudah diketahui menjadi hotspot ya bagi pertemuan antara yang di dalam dan yang di luar. Nah ini ditambah lagi dengan tadi yang saya katakan bahwa pasar Indonesia pasar yang gemuk ya, sudah gede orangnya, tambah lagi juga kemampuan ekonominya juga makin bagus, maka ya memang menjadi tempat yang menarik. Nah disitu lalu kemudian BNN berperan betul untuk kemudian menjadi pihak yang menahannya. Menahan dalam arti meredam, jangan sampai kemudian menjadi terlalu tinggi, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum, tanggung jawab keamanan dan yang lain-lain, sehingga lalu ada sinergi. Itu dari sisi pemberantasannya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah dari pencegahannya, ya untuk kemudian mengejar, memberdayakan masyarakat-masyarakat yang belum terpapar, agar kemudian bisa mengatakan no, ya say no lah gitu ya. Maka kemudian lalu dipakai satu tagline war on drugs ya, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Kepala BNN. Demikian.
Iya, Pak Adrian, bagaimana bisa hingga saat ini, karena kan untuk pintu dari luar negeri kan kita sempat buka tutup juga selama pandemi begitu. Nah, pemantauan BNN terhadap pintu-pintu gerbang yang dari luar negeri ini seperti apa selama pandemi? Saya kira dalam hal ini normal saja. BNN bekerja sama dan mengandalkan, boleh dibilang, pada lembaga-lembaga yang memang memiliki tupoksi untuk itu. Ya, bea cukai, kepolisian, imigrasi adalah instansi yang memang menjaga pintu-pintu gerbang Indonesia yang resmi. Nah, ini dia Mbak tekanannya, yang resmi. Jadi pihak lain banyak sekali dermaga-dermaga yang gelap ya, yang bisa kemudian didatangi, didarati oleh kapal-kapal kecil yang tidak resmi. Nah, di sini memang juga ada instansi sebagaimana contoh misalnya Polair, Bakamla, TNI AL, tapi saya menduga bahwa itu belum cukup. Terbukti dari banyaknya berita di mana ada selundupan barang, misalnya dari perairan di seputar pantai barat Sumatera misalnya, ya di Kepulauan Riau gitu. Itu banyak sekali dermaga-dermaga yang gelap yang lalu dengan mudah bisa kemudian disandari oleh kapal-kapal dengan muatan-muatan narkotika. Oke. Pak Adrian, kita masih akan lanjut dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita akan masih membahas narkoba pandemi berkepanjangan. Nah, masih ada Pak Adrianus bergabung bersama kita. Pak Adrianus, di Indonesia sendiri, apakah kita bisa memetakan ada beberapa gembong besar yang menguasai pasar narkotika sebenarnya di sini? Sejauh ini ada ya dua kelompok besar lah, yang berasal dari Asia Tenggara di sekitar Golden Triangle. Itu memang memiliki daerah pasar Asia Tenggara ini, ya bahkan sampai ke Australia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari Hong Kong. Hong Kong itu juga ada nama-nama yang selalu disebut-sebut tuh oleh kepolisian, oleh Interpol, dan juga diyakini melihat Indonesia sebagai hot market lah gitu ya. Nah, juga jangan lupa bahwa di antara dua kelompok besar tersebut itu juga mulai muncul pemain-pemain lokal yang juga kuat kapitalnya dan memiliki akses pada ya boleh dibilang misalnya aparat gitu ya, sehingga kemudian lalu mereka dengan cepat bisa naik kelas ya untuk kemudian menyentuh pasar-pasar baru. Sebagai contoh tadi dikatakan mengenai misalnya lokasi-lokasi nightclub, diskotik yang harusnya bersih. Nah, dengan koneksi antara pengusaha, penguasa dan aparat, maka kemudian lalu mereka bisa masuk ke situ. Nah, itulah situasi yang ada di Indonesia pada umumnya. Demikian. Pak Adrian, apakah mungkin kita membasmi pengedar-pengedar besar ini dari Indonesia? Justru itu yang sekarang sedang dikejar oleh BNN. Kelihatannya Pak Kepala ini punya satu target, yakni mengejar jumlah-jumlah tangkapan. Jadi bukan hanya mengejar pada orang, tapi juga orang dan tangkapan yang gede-gede, begitu ya. Dengan maksud dua hal. Pertama, kalau kita mengejar orangnya, maka kemudian lalu rantainya terputus. Jadi dalam dunia narkotika itu nggak mungkin saya misalnya menjadi pelaku sendirian, itu nggak mungkin. Ya, harus rame-rame lah ya dan terorganisir. Yang kedua, bahwa dengan kemudian mampu menyita dalam jumlah besar, maka lalu pasar goncang kan, pasar langsung goncang dan lalu langsung bisa ketahuan misalnya siapa orang yang mulai mengisi pasarnya dengan cara mengekspor segera, ya, atau mengimpor segera misalnya, pada waktu itu lalu kemudian dicegat. Jadi diharapkan lalu ada semacam turbulence dalam konteks pasar, yang lalu memungkinkan kemudian BNN dan juga aparat yang lain seperti kepolisian untuk kemudian memantau ada satu pergerakan di mana di situ lalu kemudian bisa diadakan penangkapan. Sebab kalau tidak begitu, Mbak, suasananya adem-adem saja gitu ya. Maka bagaimana kemudian kepolisian dan juga BNN kemudian bisa mengadakan penangkapan? Begitu. Nah itu Pak Adrian, sebenarnya untuk narkotika ini kan agak unik begitu. Ada pengedar, ada pemakai, tapi kadang-kadang bias juga gitu. Ada pemakai tapi mungkin dia pernah juga mengedar ke dalam skala kecil misalnya seperti itu ya. Tapi apakah
bisa dikatakan untuk strategi hukumnya bisa diterapkan restoratif justice untuk kasus narkotika ini? Secara terbatas sebetulnya sudah berlaku. Ya, Undang-Undang Narkotika kita misalnya mengatakan bahwa terhadap semua pengguna, bahkan sudah sampai pada pecandu itu kemudian tidak perlu menjalani hukuman pidana, tapi kemudian direhab. Ya, nah itulah rehab yang kita sebut sebagai rehab compulsory, ya, rehab yang memang diharuskan oleh hukum. Tapi yang jauh lebih baik adalah rehab yang voluntary. Artinya begini, kita tahu bahwa kita memiliki ketergantungan, kita memiliki situasi pecandu. Nah, daripada kemudian polisi mencokok kita, BNN mencokok kita, maka kemudian kita mengobati diri kita secara sukarela. Ya, dan sudah ada jalur untuk itu. Sebab kalau misalnya kita sudah ditangkap duluan, makanya tergantung aparat kan untuk kemudian boleh atau tidak boleh, lalu kemudian menjalani rehab di mana, itu semua tergantung pada aparat hukum. Padahal kemudian lalu tidak bisa kita mau-maunya lah begitu. Nah, hukum telah memberikan kesempatan pada kita untuk jika kita memiliki masalah dengan narkotika, segera obati sebelum kemudian hukum bicara. Itulah yang kita sebut sebagai rehab voluntary. Demikian, Mbak. Tapi ada nggak upaya dari BNN? Karena kan kalau menyangkut narkotika ini tentu kita takut begitu. Oke, saya sudah pernah memakai, takutnya begitu secara sukarela, takut ada salah paham dan sebagainya. Nggak semua masyarakat memahaminya begitu, Pak. Betul sekali. Jadi memang secara keseluruhan memang belum impresif angka dari masyarakat yang memanfaatkan jalur itu. Yeah. Ada dua penyebabnya. Pertama adalah mungkin sosialisasinya belum bagus ya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun bagus sosialisasinya, kalaupun bagus kampanye, tapi kemudian si masyarakat ini yang kemudian belum trust ya, belum percaya bahwa dia kemudian ketika dia membuka masalahnya lalu kemudian berobat gitu ya, lalu kemudian betul-betul BNN menjaga rahasianya. Nah, ini juga memang jadi satu masalah ya. Dengan kata lain, integritas dari teman-teman BNN juga mesti tinggi banget nih untuk kemudian membuat orang merasa confidence untuk kemudian mengobati masalahnya, mengobati permasalahannya begitu. Begitu, Pak. Ada nggak jaminan dari BNN bahwa ada masyarakat yang secara sukarela kemudian memakai jalur volunteer rehab ini, kemudian kita akan menjaga rahasia Anda seperti itu? Ada nggak jaminannya, Pak? Ya, ini kan ditetapkan oleh undang-undang. Artinya dalam hal ini sebagai pelaksana undang-undang, BNN dan para jajarannya juga terikat. Kalau sampai kemudian menyalahgunakan kewenangan tersebut, akan mendapatkan hukuman mulai dari administratif hingga pidana, begitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa namanya juga trust ya, itu kan soal amat persepsi dan amat psikologis ya. Nah, untuk itu makanya kemudian lalu perlu ada sosialisasi yang juga cukup masif. Dan juga jangan lupa bahwa memang ada juga soal dengan daya jangkau. Jadi kalau kita bicara mengenai rehabilitasi yang bersifat voluntary, itu memang diusahakan harusnya seorang yang menjadi pecandu itu tidak perlu pergi jauh-jauh, ya, bisa melakukan pemeriksaan di institusi penerima wajib lapor secara dekat, mudah, murah. Nah, ketika jumlah IPWL namanya, instansi penerima wajib lapor itu kemudian ternyata belum cukup merata di mana-mana, maka ya itu juga menghambat kan, orang lalu animonya menjadi berkurang untuk melapor dan kemudian berobat, begitu. Baik, artinya memang masyarakat ini harus tahu bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan juga ketika mereka secara sukarela untuk melakukan rehab dan bagaimana men-share gitu, mereka punya masalah soal narkoba, begitu ya Pak Adrian ya. Nah, Pak Adrian, ada catatan juga nggak dari BNN terkait dengan adanya peningkatan aksi-aksi kriminal karena penggunaan narkotika? Ya, itu hal yang niscaya, Mbak, ya, bahwa orang yang menggunakan narkotika itu lalu kemudian bisa makin agresif, artinya makin murung, malas, melamun, tidur, gitu ya. Tapi juga ada yang makin agresif. Yang agresif ini kemudian lalu cenderung mudah berkelahi, gampang panasan, emosi, agresif ketika berkendara, hingga makin berani dalam rangka berbuat kejahatan. Saya menduga, walaupun saya tidak bisa bicara mengenai berapa ya, tetapi saya menduga ada saja sebagian yang kemudian menggunakan narkotika untuk makin berani berbuat kejahatan, makin nekat, ya, tidak ada takutnya gitu ya, nggak ada nyalinya katanya, gitu ya. Dalam rangka, khususnya dalam rangka kejahatan kekerasan. Nah, kalau kita lihat angka-angka kejahatan kekerasan dewasa ini, seiring dengan semakin mengendurnya soal PSBB ya, dan makin masyarakat itu kembali aktif ya, maka memang angka kejahatan kekerasan
angka kejahatan jalanan makin meningkat. Nah, apakah lalu kemudian mereka-mereka yang melakukan kejahatan kekerasan ini atau kejahatan jalanan ini mengkonsumsi narkotika dulu? Who knows, ya. Tapi saya menduga pasti ada yang kemudian melakukannya atau mengkonsumsinya terlebih dahulu, begitu. Oke, pandemi dicampur dengan narkotika ini adalah hal yang tidak baik begitu ya. Dengan pandemi aja kita udah harus survive, apalagi kalau bisa ditambah narkotika kita bisa jadi ada implikasi-implikasi yang negatif gitu ya Pak Adrian ya. Dan juga ada sanksi hukum yang menunggu kalau misalnya kita ternyata melakukan hal yang tidak semestinya terkait dengan narkotika ini. Ya, Pak kalau Adrian. itu bicara mengenai aparat mungkin saja, tapi kalau bicara mengenai masyarakat itu tentu saja tidak ada satu hal yang bersifat khusus. Jadi kalau tadi dikatakan mengenai narkotika dan pandemi itu memang semacam analogi yang diberikan oleh Bapak Kepala Pak Petrus mengibaratkan narkotika itu memang ibarat pandemi yang memang berkepanjangan, susah untuk ditaklukkan, lalu obatnya kita sendiri gitu ya. No, oke. Jadi jangan mengandalkan pada negara, ya pasti negara juga ada batasnya kan. Tapi kalau kita sendiri kemudian lalu mudah sekali tergiur, mudah sekali kemudian ketika kita stres lari kepada narkotika gitu ya. Nah itu ya lalu ujung-ujungnya sama dengan pandemi ya, ketika kita misalnya malas pakai masker, malas memvaksin, malas menjaga jarak dan seterusnya, ya akibatnya kita juga yang menjadi korban. Baik. Gitu. Obatnya adalah kita sendiri. Pak Adrian, terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Adrian. Terima kasih, sama-sama, sehat selalu. Ya pemirsa, demikianlah dialog kita di pagi ini dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.